Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, yang saya hormati Ibu Camat atau yang mewakili pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan kasih ilahi. Yang saya hormati Ketua BPD LPM beserta seluruh jajarannya yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Unggalo beserta Ibu, tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, Pak Babinsa yang sempat hadir, para sepuh sekalian yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan bagi Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita orang semua masih diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diluaskan rezekinya. Amin. Disehatkan jasmani dan rohaniahnya. Amin. Anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Insya Allah sebentar malam kita orang tidur yang nyenyak. Amin. Saking bagusnya mimpi ada yang tidak bangun lagi. Amin. Siap-siap. Buat takut. Apa pengen takut? Kalau ada yang takut mati berarti takut tidur. Ada yang takut tidur sebentar malam? Berarti siap-siap. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada sore hari ini kita orang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ini dalam acara tausiah dan zikir dan doa. Sesuai undangan itu jam 3. Saya ini kalau diundang tepat waktu saya datang. Iya, makanya saya datang jam 3 tepat. Alhamdulillah belum ada orang. Makanya saya tiba sambayan di masjid situ, semua bahajat rusak mic di masjid. Tidak tahu siapa berada pakai di sini tahu. Ada 3 mic di situ, saya coba-coba satu-satu, tidak ada yang baik. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya ini cuma mengingatkan ketika saya ini diundang tepat waktu saya datang. Ya di pelosok mana saya diundang tepat waktu saya akan datang. Jadi itu saya tidak suka ditunggu biar nanti saya membantu. Jadi saya biasakan begitu. Jadi kali kalau mengundang saya diusahakan dipastikan jam berapa orang tak kumpul. Saya mau bosan orang batu itu apa? Apalagi ada batu 1,5 jam Pak. Jam 3 jam 4 setengah 5. Mau mana nih? Luar biasa dan mohon maaf ya, cuma bermain ini. Ya, saya ini memang keliling beberapa daerah, bukan cuma di Gorontalo, beberapa luar daerah, dan alhamdulillah di rumah itu jarang pulang. Saya nanti tadi subuh pulang dari Bolsel, setelah itu lanjut ke Kopayato, nanti tadi subuh sekitar jam 8 baru di rumah. Setelah jam 8, jam 9 ada kegiatan, kemudian jam 11 ada kemudian sampai sini. Alhamdulillah luar biasa bisa berada di tempat ini, luar biasa. Saya teringat ada orang kemarin ada telepon saya, Ustaz boleh malam tanggal 31? Saya bilang boleh, maaf Ustaz, Pak tidak boleh. Ada maraju. Apa dia bilang kalau begitu biar jadi Ustaz Tebalu yang di muka baru terang pakai YouTube. Maraju. Sama suruh terlambat. Dia tahu siapa itu. Dari tetangga sini. Hadis tadi. Oh mana nih? Nah yang begitu di sini. Oh di sebelah sana. Bapak Ibu sekalian rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selawat beserta salam
kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah akan sampai pada kita yang tetap menjalankan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, wabil khusus kepada Pak Ayahanda yang luar biasa. Berikutnya saya sampaikan, mohon maaf saya ini kalau diundang tidak terbiasa saya duduk di depan. Saya mohon maaf sekali lagi, saya memang tidak biasa duduknya di depan karena saya rasa saya kayaknya tidak cocok duduk di muka ini. Jadi biar mohon maaf sekali lagi karena memang lagi itulah saya punya kebiasaan kurang lebih. Jadi kalau saya duduk di belakang biar saja begitu. Yang penting masih mau panggil saya maju, kalau saya tidak so. Saya itu dia Pak, rumah saya dari tadi dulu di situ, batu saya yang tidak pegang kue. Kalau saya yang tidak pegang kue, kalau saya yang tidak pegang kue, bukan tidak bahan kue. Ada pasang kasih lebih. Karena memang saya tidak suka cuma satu dos, nanti satu tanpa yang basah. Sama kasih bonus. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa menit saya ini dikasih? 2 jam. Loh. Magalibu, pabalisan mo magalibu. Tidak sekali bilang 2 jam ada kunci saya hadir. Itu dia. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang perlu saya ingatkan bagi kita orang semuanya. Pertama adalah hidup ini jangan merasa paling hebat. Dengar Bu. Jangan pernah merasa paling hebat, paling luar biasa, paling soleh, paling pokoknya semuanya jangan. Apalagi ada orang yang merasa paling taat sama Tuhan. Terkadang ada orang yang taatnya luar biasa sama Allah, tapi justru orang yang paling taat itu yang pertama masuk neraka. Yang rajin ibadah itu dialah yang paling pertama masuk neraka. Sehingga ketika dia datang di akhirat nanti, ibadahnya mantap, sholat malam, puasa, haji, macam-macam dia bikin. Datang sama Allah, minta ganjaran pahalanya. Ya Rabbi, mana pahala puasa, haji, zakat yang pernah saya lakukan dulu? Apa yang Allah jawab? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Berapa banyak orang yang datang pada Allah dengan ibadah yang mantap. Ya Rabbi, mana pahala puasa saya? Mana pahala sholat saya? Apa Tuhan bilang anda tidak ingat kamar dulu waktu masih hidup? Memang ini raja sampai yang orang kepunggi orang luar biasa. Tidak ada yang begitu di sini. Mana pahala haji saya? Pahala haji yang mana? Kenapa anda bukan naik? Kalau bajalan tidak pengen tipe haji menara? Tidak ada yang begitu di sini. Tidak mentang-mentang mati haji. Dia kalau tidak pakai tipe haji, dia menggalang dia sudah angka haji. Yang begitu di sini. Dia pakai menggalang warna apa itu? Nah, warna soal silver abu-abu lah. Kita warna silver. Tinggalnya anda setipa haji. Biar hitam itu jidat, panjang itu jilbab, bocah dengan Tambah bagaimana? iya, apalagi sekarang ini alhamdulillah ibu, so banyak sekali orang pampai gini Biasa. Iya, sebelumnya orang ini mungkin pita. Kalau sekarang itu sudah bapak kasih tidak ada yang baca di sini kan? Bisa mengaku keluarga. Saya saudara dengan ngaji. Bagus kuku di mana? Mana tidak kenal kita? Kalau yang sore kita kenal, kita bersuku satu kali dia. Mana ini kita bersuku berapa kali? Kita bersuku lain kali.
Ada yang mengaji keluarga sekarang? Perasaan dulu Pak dia tidak pernah akui orang Pak. Oh hanya dengan orang lain dia baik, tapi dengan saudara sendiri jahat sekali amat. Dengan palatonya dengan orang lain dia ringan tangan, kuat bantu orang lain saudara sendiri bungkil kita. Ada yang baca tulis ya? Jangan terlalu kuat. Biasa saja Mbak bilang. Itu jadi masalahnya. Kadang-kadang ada orang yang begitu Pak. Makanya orang tanya kenapa saudara yang sana yang mana yang di foto itu bukan. Ya Pak ini, aku pambai. Oh, pemoni dia bahaya apa nih terang. Kita mau cari surat dari kartu keluarga dia. Oh malah ini. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harus berbaik hati dengan orang. Apalagi sekarang ini jangan itu terlampau baik. Ada waktu. Nanti sekarang baru baik. Makanya saya ingatkan pada ibu-ibu dan bapak-bapak, mumpung dorang pambai, manfaatkan dorang baik. Oke. Orang bekas. Mumpung dorang baik, kapan lagi? Apalagi dorang baik itu ada batas waktu. Maksimal dorang pambai itu sampai tanggal 13 Februari malam. Jadi itu malam tanggal 14 Februari ibu tidak usah tidur. Kenapa? Karena malam itu adalah Lailatul Qadar. Tidak ada yang begitu di sini. Tapi si ibu senang kan banyak yang makasih. Pokoknya sikat. Mau dipastikan kalau orang makasih jangan sampai bakolong buang. Itu saja. Kalau dia makasih wajah gak bakolong buang, dia paksa jangan ambil. Dia paksa ibu jangan ambil. Baru kalau terpaksa sikat. Kita tidak bagi kita sama sulungan ada kasih. Apalagi orang bakolong buang sekarang paham. Kalau dulu kan orang bakolong buang, jalan main dong gak susah ini oh. Jalan main. Yang bukti jangan tapu BLP anu Jawa oh. Ada orang tahu belum itu ah? Ada yang begitu di sini. Tahu sih lewat-lewat ini. Siapa sih yang harus lewat-lewat itu? Dikadus. Siapa ini? Oh cuma jaga pulang di pendataan. Sekarang kita awas. Kita mendukung ke sana. Nanti 100 kali setelah dia datang kita ke rumah Badata ini. Ke ujung-ujung ke sana demo kita tidak dapat itu bantuan. Makanya tukang kompor dapat tahu siapa yang marah-marah begitu. Bagaimana kita tidak bantu nyawa. Karena tahu kasar dan karena KTP. Mereka kan KTP aku udah bilang jangankan ngana mutia orang ditambah fotokopi saja bosan lah kali kita. Ya baik orang fotokopi. Wow dia. Dan tuh garansi ayah kira-kira cuma gratis rumah fotokopi yang palatonya apa kita nggak tahu itu yang dari rumah yang besar yang duluan dapat bantuan daripada kita yang palatonya kami tahu kan kita ke rumah yang paling kecil yang sana kecil kita ke rumah nggak tahu kasar baru yang dapat bantuan rumah besar baru makanya tukang kompor bilang dengan KTP serta dikasih lihat ke sana oh pantas karena tidak dapat bantuan siapa ini karena pemarga tidak sama dengan kepala lingkungan pemarga mungkin tidak ada kepala lingkungan di sini tidak ada jangan batonya mungkin takut kasar tapi bukan yang di sini saya maksud. Di sini tidak ada yang bagi. Jangan terlalu jujur Pidi. Memang sobit sebenarnya biar dia patahan aku.
menjaga aus saya. Menjaga habis minum kacang saya tidak ada lagi. Kadang-kadang nanti mau sindir Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada konsep PHP. Berharap wow. Ulama PHP. Ulama fotokopi. Pak Koprol pun bukan ada kita sangat sejarah lain jual di sini. Dia ada 3 kepala di Pak Koprol. Tidak ada yang begitu di sini. Jangan batu. Boleh minta. Baru bagaimana saya berceramah? Tidak pernah ada orang berceramah sembarangan. Di sini Anda saya tidak suka makan, saya suka bakuku. Ada ibu yang di sana Columbus, komunitas ibu-ibu pembungkus. Sehingga itu kadang-kadang ibu-ibu itu kalau pergi di acara Pak, DPP tas kakak cili. Setiap pergi di acara DPP tas kakak cili kan? Oh jangan salah, di dalam tas kecil itu ada tas tumpuk. Tidak ada yang begitu di sini mau disampaikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa hebat sakit. Ya. Jangan ando, jangan nengki. Ya kan? Apapun yang kita orang miliki hari ini, sesungguhnya sifatnya sementara. Makanya karena sementara, tidak usah sombong dengan yang sementara. Ya kan tidak selamanya jadi kardus. Ya kan? Tidak selamanya jadi tiada kok 6 tahun. Apalagi udah jaga lobby 9 tahun setelah 6 tahun di kepala tunya, apalagi 9 tahun. Tidak ada kayak gitu di sini. Tidak minta pulang saya ini ya. Bapak Ibu, jangan ando dalam hidup. Biasa saja, ya kan? Kapan mumpung kita orang ini masih bisa dihargai oleh orang, dihormati oleh orang dengan pakaian yang kita punya, akan berjalan biasa saja. Ya kan? Ini pakai helm putih keji, tapi berjalan rasa-rasa tidak lainnya aspal. Helm putih keji Pak. Ambalai yang ada pakai loren saja biasa dia berjalan Pak. Bikin penonton. Ini aku putih keji Pak. Tidak ada yang begitu di sini. Tidak. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun silaturahmi yang kuat.
Makanya semakin bagus ibadahnya seseorang, tolak ukurnya adalah semakin bagus juga dia komunikasinya dengan hargai orang, jangan pernah remehkan orang. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa dia itu baku salam dengan orang? Kita dapat tahu orang itu salam dengan orang, ciri-cirinya itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah setiap kali dia itu baku dapat dengan orang, pasti dia mau senyum. Baku dapat pasti berarti baku senang dia dengan orang. Dia senang orang, makanya baku dapat hidup. Ya, apalagi sekarang musimnya orang senyum. Semua dia masih senyum akan itu hari contoh. Oh sekarang biar masih 1 kilo kita dia sudah masih senyum akan. Yo, watia. Watia. Saking semangatnya dia bahasanya pas sampai di pinggir jalan dia tersenyum tiap hari tiap malam. Gimana di Bali? Nah, kadang-kadang orang tersenyum di Bali tidak asli. Makanya saya mau tanya sebenarnya yang mana dari asli senyum ini, yang di Bali atau yang asli? Yang asli pedagang mulia yang di Bali pedagang sekali mulia, yang asli mungkin para penyawa. Iya, tidak ada yang Bali itu di sini Pak. Ada. Tidak ada. Setiap kali baku dapat dengan orang dipastikan senyum. Jangan pernah pilih-pilih orang mau senyum akan Pak. Kadang-kadang ada orang karena hanya selevel dengan dia senyum akan gagal. Ya kan? Karena hanya setara dengan dia, sama-sama kepala desa, sama-sama camat, sama-sama ini, dia senyum gagal. Gagal sekali Pak, banyak masyarakat dia Ada yang bagi itu di sini? Banyak orang itu dengan para penyawa. DP senyum hanya yang selevel dengan dia, dengan masyarakat biasa tidak ada DP senyum. Tidak ada yang bagi itu di sini? Ada. Oh, galas. Oh, mana nih? Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita orang mendapat tahu orang itu silaturahimnya gagal adalah senyumnya ketika baku dapat dengan orang gagal. Ya, tidak direkayasa, memang betul-betul lebih senyum. Yang kedua, yang berapa? Jawaban dulu. Jam berapa? Makanya kalau agak cepat dia mulai lama saya baca. Bagaimana saya jangan tidak ada baku buah. Gimana nih? Bapak Ibu sekalian rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa cukup dia sampai pada senyum? Tidak, harus naik level yang kedua, baku dapat dengan orang. Jangan hanya senyum, usahakan ada salam. Baku dapat dengan orang bagaimana salam? Alhamdulillah. Nanti di buku ini salam jadi alhamdulillah. Bagaimana salam? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Baku dapat dengan orang salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Senyum salam. Senyum salam. Dan salam itu salah satu identitas bahwa kita orang itu baku suka, baku senang. Sehingga itu Nabi mengatakan, hal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Aku tunjukkan pada kalian, kalimatnya pendek dari kalimat, tapi kalimat pendek ini bisa mendapat tahu bahwa itu kamu baku senang dengan dia. Maka Nabi sahabat tanya, kalimat yang Anda maksudkan itu apa ya Rasul? Rasul menyebutkan adalah afsus salama bainakum ala man arafta wa man lam ta'rif. Berusahakan mengucapkan salam dengan orang setiap Anda baku dapat dengan orang. Apa cukup sampai salam? Ini tidak. Harus naik level yang berikutnya, yakni salam
keistimewaan berjabatan tangan, idza taqal muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Apabila ada dua orang muslim berjumpa, dimulai dengan senyum, dilanjutkan dengan salam, dilanjutkan lagi dengan salam-salaman, maka Nabi mengatakan ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Allah ampuni dosa keduanya sebelum berdua baku. Mau diampuni kesalahan? Mau. Berhadap-hadapan baru berjabatan. Ende. Berarti bakal marah sama dan aku berjabatan tangan. Boyo. Berjabatan tangan, maka jabatan tangan itu bisa mengukurkan kesalahan antara yang satu dengan yang lain. Jangan bosan berjabatan tangan. Pada itu yang ketiga, yang berikut, yang keempatnya apa? Orang itu bakusanan dengan orang, rajin membantu orang, dan usahakan kalau membantu jangan ada polombu. Apalagi orang pepolombu sekarang ibu alus. Tidak bilang tidak ada yang bilang. Apalagi kalau orang bakasih bantuan di majelis taklim, orang bakasih bantuan Quran kan, orang bantu kasih bantuan Quran, membuka halaman pertama Quran DP foto di situ. Saya susukan tanya ini sampai 40 hari. Dia lihat buku Yasinan. Buku Yasinan pernah lihat? Buka halaman pertama sampai buka yang belum. Orang mati atau orang yang hidup? Tidak apa-apa, kasih Quran buka halaman pertama DP foto di situ ada. Orang ada DP nomor urut. Saya susukan tanya ini tipe apa nomor urut kematian. Tidak ada yang begitu di sini. Mau mana nih? Silaturahim itu kuat. Banyak salam, banyak mendoakan, banyak senyum, banyak berjabatan tangan, banyak membantu orang. Dengan ini orang tahu kita orang itu baik. Kalau orang tahu orang ini baik, tidak perlu kita orang bersosialisasi bahwa orang ini baik. Orang semua ingat duluan kita orang ini baik. Baru mendengar dan nama orang so tahu. Tapi kalau orang tahu memang kita orang jahat, orang tahu kita orang bukan orang yang jujur. Mau tak tulis kemarin di baliho, Pak, jujur amanah. Kita orang lewat di baliho, sejak kapan? Orang bilang kembali, sejak kapan jujur? Itu masalahnya bohong. Makanya bikinlah sesuatu yang baik sebelum ada tujuan yang panjang. Dari jauh sebelumnya. Begitu kalau bukan ada warna. Biasanya itu warna hitam. Bapak Ibu sekalian rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang merusak silaturahim? Yang merusak silaturahim itu beberapa hal. Pertama adalah Bapak Ibu sekalian, tolong dihindari beberapa hal dalam berkomunikasi, bersilaturahim, bertatap muka dengan orang banyak. Yang pertama adalah la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Diusahakan jangan pernah meremehkan orang. Nabi Allah sudah itu poin pertama berkomunikasi, bersilaturahim dengan orang, jangan pernah meremehkan orang. Jangan bertunjuk orang dengan petunjuk. Kadang-kadang ada orang begitu kan? Itu orang-orang yang tidak suka masuk kamar di sini. Bapak diam Pak, boleh berlaut wajah, lebih jahat daripada cerita. Masuk kamar dia tidak bertunjuk dengan tangan, tapi dia bertunjuk dengan tunjuk. Ada yang bertunjuk di sini. Ini orang, kita cantik. Apalah yang cantik baik ini tidak akan melihara. Apalagi yang memang tidak. Jangan pernah remehkan
jadi anggota dewan. Makanya jangan pernah meremehkan orang dari semua hal. Mau tatap ke, mau apa ya biasa. Jangan panggil opa orang pak. Ada yang bagi tulis. Begitu juga ibu-ibu Allah ingatkan. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minkunna. Wahai perempuan, kalaupun ada, biasa saja. Iya, yang punya status hanya di ibu pesuami, bukan di ibu. Ini Pak, DP suami yang ayah anda, DP istri yang mengek. Kepalanya suami berjalan biasa, istri berjalan. Tidak ada yang begitu di sini. Iya, suami yang punya status, ibu bukan punya status. Makanya ibu santai saja. Kadang-kadang di ayam pampai, DP istri jahat Allah. Makanya aparat lebih takut pada DP istri daripada dia. Tidak ada yang begitu di sini. Tidak ada. Kalau bunda di sini pampai, mungkin di bunda tidak hadir. Jangan oh barangnya mbak tunjuk dia dia mau garis dari daftar DLT. Barangnya mbak tunjuk deh. Oh mana Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan min kunna. Bagi perempuan jangan pernah meremehkan orang lain. Iya kan? Jangan lihat karena dia hitam baru tidak apa-apa dia hitam tapi rata. Iya kan? Di itu memang dia hitam tapi rata. Dari muka sampai kaki sama. Yang banyak kalau dia yang putih cuma di muka. Sehingga mampu dengan muka Masya Allah putih sekali. Dari hati hitam. Tidak ada yang begitu di sini. Makanya yang ibu-ibu yang saya ingatkan, syukuri apa yang ada. Biar nanti hitam asal daripada putih mandi laupi. Oh mana nih, dia putih bau muka baru merah-merah lagi. Siapa yang merah-merah lagi? Bagaimana kita tidak merah-merah kita dapat pakai bokeli? Ada campur body citra, tambah di blend, dia lagi masak, belum terlalu dingin, dia dipakai. Otis melepuh. Kalau keluar kasar dia bilang kita tidak boleh makanan sinar UV. Sinar UV oleh matahari. Itu masalah. Sehingga itu saya bilang sama bapak, kecantikan istri tergantung tebal dompet suami. Betul tidak itu? Kenapa dia biasa tiru pakai yang mana? Yang lebih tas warna coklat, warna hitam, atau warna abu-abu? Biasa pakai kain. Yang abu-abu berarti apa? Karena dia ada Ratu Glow, ada MS Glow, ada Derry Glow, memang Glow, ada Derita Glow. Itu yang masalahnya Pak. Itu yang masalah. Sehingga itu memang luar biasa. Kecantikan istri tergantung tebal dompet suami. Karena ibu sayang kasar di Pak Ibu. Biar kacopa begitu dia yang penting dia sayang ke ibu. Daripada ganteng dia baik. Karena yakin semakin putih timai tua semakin ganteng. Di balik keglowingan istri ada kekacopaan. Betul tidak?
kadang-kadang ti muda lebih belum daripada ti ayah. Dia bukan bisu siapa kasih. Walang nisaun min nisain asa aja kuna khairan min guna. Bagi perempuan, jangan pernah meremehkan perempuan yang lain. Kalaupun ibu punya banyak kelebihannya, biasa saja ini mungkin. Kadang-kadang ibu-ibu ini, kalau mau pergi di acara, itu rasa-rasa saya susu kamu tanya perasaan. Ibu ini sebenarnya ada pergi di majelis taklim atau pergi di pameran kalian? Ini mau pergi di majelis taklim, DP kuningan banyak sekali kok. Pada sudah dari pagi pada pergi masa potangan. Dia pagi pas dia sudah agak. Makanya orang Jakarta kalau asli DP kuning ini. Dia imitasi tidak nyata. Bagus dengan orang. Ya biar imitasi yang penting kuning. Makanya yang Tuhan butuhkan syukuri apa yang ada. Tidak usah mengiri dengan orang punya. Tidak usah mohihia dengan orang tua. Dari mohihia akan muncul yang namanya tutuhia. Dari mohihia muncul tutu. Sampai saja itu. Berdebar-debar saya kira. Jangan pernah meremehkan orang lain. Biasa saja. Santai saja. Apalagi ibu-ibu ini sudah ikut majelis taklim kan? Majelis taklim semua ini? Tidak. Tidak semua. Biasanya majelis taklim itu ada seragam. Belum ada kuliah Pak Bandar. Ibu banyak orang baik sekarang ibu. Mereka itu majelis taklim kasih gratis itu baju. Iya, karena orang sekarang suka pakai kasih gratis tuh. Sebelum biasanya tenda ini bayar per unit. Bos semenjak sekarang baru saya kasih gratis. Dia tahu siapa yang bagi baju di sini. Oh, justru saya tidak mau bilang itu. Tapi itu yang bagi. Oh mana nih? Pembaik, baik musliman. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah ikut majelis taklim. Sudah berapa ini sama lagi? Sudah pagi jam 5. Berarti kau bilang jam 5 tidak pakai jam. Tapi apa jalan polis? Biasa jo. Apalagi ibu-ibu yang sudah ikut majelis taklim, saya ingatkan bagi semuanya yang aktif di majelis taklim, usahakan yang aktif di majelis taklim itu bisa menjadi contoh bagi orang yang tidak ikut majelis taklim. Supaya orang tertarik, alhamdulillah kita suka ikut majelis taklim. Siapa? Dia itu sana sebelum ikut majelis taklim luar biasa. Sekarang malah oleh dia. Jadi kan berarti kita mampu ikut yang dia. Orang tertarik untuk majelis taklim. Tapi jangan sampai majelis taklimnya itu atau ibadahnya justru menjadi fitnah bagi dia. Hingga orang akan bilang tinggal halal wajah dia apa ngaji aja dia jaga apa ya. Kau jabung gini daripada dia bukti. Dengan penjilbab luar biasa pegang ini. Pada sekarang dengan penjilbab kita rasa belum lunas. Panjang sekali kan penjilbab ini orang sampai di buku-buku mengenai penjilbab ini sampai di asal. Ada yang kalian dari saya? Ibu ini saya kasih paling mati, paling paurat daripada saya jaga dia paling paurat seperti ibu itu. Termasuk ibu dia ketawa. Dia juga jadi masalah. Semakin semangat ibadahnya, semakin bagus majelis taklimnya, itu akan insya Allah semakin berkah. Makanya
Majelis salim di sini ada berapa? Satu. Oh, Aktif. setiap minggu ada. Ya. Sama pengajian? Ada empat. Yes. Saya di kota kebetulan punya rumah Quran. Namanya Darul Khairat. Santri saya baru sedikit, baru 400 orang. Ya, baru sedikit, baru 400. Pengajar di saya itu ada 38 orang. Dari 38 tidak ada yang termasuk di dana desa. Karena tidak tetap di buku. Tidak ada yang tangan. Kalau di sini kan yang dana desa kan? Alhamdulillah. Terima gajinya per berapa bulan? Per 3 bulan. Masuk bulan keempat belum ada cair-cair aku. Oh itu saya lihat. Makanya majelis taklim ada pengajian. Santri saya itu Pak, saya punya di kota. Tapi santri saya itu dari Upomela ada. Dari Upomela, dari Limboto, dari Tonala, dari Bogulo. Santrinya kasana kamari datang belajarnya. Kurang dari buku yang tidak ada. Makanya saya pesan. Kalau di pengajar, ayah ada yang dari buku. Pengajar di saya itu ada salah satu yang dari buku. Masalah taruhinya kalau buku tidak manfaatkan itu dia bisa mengajar di tempatnya saya. Saya itu luar biasa. Makanya jadwal mengaji di saya bisa dikit di antar jam 2.15 siang dijemput setengah 9 malam. Ya bisa dikit dari jam 2.15 siang sampai setengah 9 malam. Oh sedikit. Selama belajar tidak boleh pegang HP. Maka tidak ada santri satupun yang berani pegang HP di belajarnya Tuhan. Jadi dari usia 4 tahun ada yang kecil. Usia 4 tahun, kecil. Tapi semuanya bisa nih. Kalau misalnya yang mau belajar manajemen rumah Quran, silakan datang ke tempat saya. Insya Allah belum ngajinya, kalau mau belajar manajemennya, silakan datang. Saya gratiskan belajar di tempat saya. Gurunya bukan santri ya. DP ongkos dari sini ke sana, dia yang bertanggung jawab. Saya suka kasih gratis. Saya punya penginapan Quran ayat di blog.